Hai semua. Hai semua. Gue Hai Fania. Fania. Nah, hai, gue Kathleen. Dan balik lagi di Let's Talk episode ketiga. Yeay. Aduh, kita senang banget bisa gabung jadi salah satu MC di Let's Talk. Soalnya gue sering banget nih nontonin podcastnya Let's Talk. Episode berapa sih emang yang lu paling suka, Van? Gue sih suka banget episode yang kemarin. Karena menurut gue itu bermanfaat. Terus kayak kan disebutin sifat-sifat entrepreneurship kan. Nah, gue tuh kayak bisa nyolong-nyolong sedikit, terus kayak bisa contoh-contohin lah gitu. Gue juga setuju ya, kayak contohnya gitu pantang menyerah sama terus belajar dari kesalahan gitu kan. Benar. Gue juga belajar banyak sih. By the way nih, Van, gue penasaran, lu udah kepikiran belum sih nanti kuliah mau jurusan apa? Aduh, kuliah ya? Iya. Sebenarnya nih, ya gue ada rencana buat masuk teknik. Wih, gila keren banget. Pantas ya lu mau masuk IPA ya? Kece. Iya, benar. Teknik apa emangnya? Masalahnya itu sebenarnya tuh gue masih kayak agak bingung gitu mau masuk teknik jurusan apa dan kayak di mana. Pas banget lah, hari ini nih kita bakal kedatangan Clarence sama Yuti yang bakal bahas soal jurusan IPA dan IPS sama beberapa jurusan kuliah di Indonesia. Nanti kita tanya-tanya ya soal teknik ya. Boleh banget tuh, boleh. Gimana kita sambut aja, Kat? Ya, let's go. Hai Clarence, hai Yuti. Halo. Hai guys. Hai. Hai. Gimana Wai, kabar lu pada? Baik gak? Baik dong, kalau lu pada gimana? Baik kok, cuman lagi capek banget aja sih, soalnya lagi baik banget tugas. Ih, semangat. Woi, semangat. Let's go, semangat guys, semangat bisa. Pasti bisa. Clar, Yut. Kita kan hari ini temanya picking the right major nih. Terus gue mau tahu nih, lu pada sebenarnya udah ada gambaran belum nih mau masuk jurusan apa? Kalau gue sih kepikirannya pasti mau ke arah accounting atau finance gitu ya. Pokoknya yang urusannya sama hitung-hitungan gitu deh. Sama, mirip-mirip kita. Gue juga kepikiran ngambil ekonomi sih. Wih, gile. Pada rada kompak ya. Ini lu pada mau ngambil ekonomi itu udah jadi salah satu pertimbangan belum pas mau ngambil jurusan IPA IPS waktu SMP dulu? Kalau gue dulu pas waktu itu sih belum ada kepikiran. Gue ambil IPS karena pengen dan juga ortu gue kayak udahlah IPS aja. Kebetulan banget hasil minat gue itu IPS. Wih, pas. Kalau lu Klar? Kalau gue sih udah ya, tapi kalau gue tuh tetap mau ngambil IPA dulu biar pilihannya lebih banyak. Iya benar-benar gue sering banget dengar orang bilang ambil IPA tuh karena mereka belum tahu mau masuk jurusan apa, terus kayak bisa masuk ke mana aja kan kalau masuk IPA. Tapi nih Klar, tadi kan lu sebutin finance kan, emangnya lu nggak kesusahan ya? Karena mau gimana pun juga materi IPA sama IPS pasti beda kan? Gue sih percaya ya kalau gue masih bisa ngejar. Soalnya menurut gue di IPA itu kita dilatih banget buat belajar cepet, sama logika kita juga diasah banget. Jadi kalau dapat materi yang baru atau materi yang asing, pasti cepet banget bisa ngejarnya. Sama dapat dasar logikanya deh yang penting. Iya ya, kayak lu kalau lagi ngerjain fisika gitu kan logika lu kayaknya dipaksa gitu buat muncul gitu ya. Bener banget. Bener-bener. Kalau menurut lu gimana nih? Kayak IPS gitu juga diajar nggak buat belajar cepet gitu? Kalau menurut gue, IPS itu kayak lebih belajar tentang bersosialisasi, terus kayak apa nih yang lagi kejadi nih di masyarakat. Terus sebenarnya awal-awal gue masuk IPS itu, gue pikir IPS bakal santai banget kan. Tapi ternyata nggak santai itu. Rasanya gue nggak setuju sama orang-orang yang masih bilang kalau IPS itu buat orang-orang yang males doang. Iya. Dulu gue sering banget denger juga orang ngomong kayak iya itu IPS tuh kayak lebih santai. Bahkan gue juga sempat mikir gitu. Menurut lo kenapa sih Yud ada kayak stigma surrounding IPS gitu loh yang santai dan lebih gampang? Kalau menurut gue itu udah stereotip atau kayak pikiran dari zaman dulu sih. Padahal sebenarnya IPS juga ada materi-materi yang susah. Terus hafalan kita pusing banget, banyak banget. Buat orang-orang yang susah hafalan bakal keteteran banget kalau malas belajar. Yang susah itu contohnya materi apa? Yud, gue tahu gak? Oh, di gue ya, itu ada geografi sama akun. Jadi akuntansi itu kita kan udah mulai bikin jurnal juga. Itu harus balance kan, tapi nggak imbang. Jadi kayak, pusing 7 keliling deh. Iya. Terus kalau buat geografi, itu banyak hafalan juga. Terus ada hitungan sama rumus-rumus. Bentar. Geografi juga pakai rumus-rumus segala. Terus kalau misalnya kayak gitu, apa yang menarik dong berarti dari IPS? Apa yang buat IPS tuh seru menurut lu, Yud?
Menurut gue ya, kayak yang gue bilang tadi, IPS itu tuh banyak hafalannya. Tapi gue seneng sih kalau pelajaran sejarah, soalnya kayak berasa lagi didongengin gitu. Jadi kita kan sejarah itu kan ada sejarah pemiatan. Itu tuh kayak dengerin soal sejarah dunia, jadi kayak kita belajar perang dunia, terus ada reformasi-reformasi negara lain, jadi kayak kita lebih tahu juga negara lain kayak gimana. Seru banget ya pokoknya. Oh iya, kita juga ada sejarah wajib gitu kan, Van, Kelar. Ya, sejarah wajib Kayaknya kalau doang. dengar sejarah peminatan seru banget ya, gue jadi pengen Iya. sejarah peminatan. Iya, jadi maunya peminatan. Iya, wah. Oh, kalau lu Kelar gimana? Lu sebenarnya nyesel gak sih ambil IPA? Padahal kan lu akhirnya ngambil finance juga ya, notabene-nya jurusan dengan materi IPS. Kalau gua enggak sih, karena menurut gua walaupun ilmunya sebenarnya nggak terlalu kepake buat sehari-hari, kayak kita kimia belajar apa sih sekarang? Hidrolisis, stoikiometri, iya. asam basa, nggak bakal kepake jujur aja kan. Terus fisika, kalor, GHS, GMB juga kemungkinan kepakainya kecil banget gitu loh. Bener. Iya. Kayak yang Iya, tadi iya, gue bilang, otak kita tuh udah semakin terbiasa buat mikir keras sama kritis. Terus lagian kan orang-orang juga banyak banget yang punya pandangan kalau jurusan IPA itu berat banget. Padahal ya kalau dijalanin dan dibawa enjoy, sebenarnya biasa aja, masih bisa dikejar. Semakin kita dewasa kan kemampuan otak kita juga makin besar, jadi ya bisa sesuaiin, iya nggak sih? Iya, setuju. Gue setuju banget sih Kelar sama lu, karena gue kan juga IPA kan obviously, dan memang gue kadang-kadang tuh susah banget, kesusahan, stres, terus kayak struggle. Tapi kalau misalnya ya diperjuangin terus lah, dipaksain terus, juga akhir-akhirnya ya sanggup-sanggup aja gitu, enjoy aja lah. Sama sih, kayak awal-awal aduh males banget, pusing, susah, tapi kayak lama-lama waktu udah serius nih kayak oh ya deh udah biasa gitu, udah kayak oke lah, bisa lah. Tapi ya kalau secara overall sih menurut gue, mau lu masuk jurusan IPA dan IPS pasti ya sama-sama ada plus minusnya lah. Nggak mungkin kan semuanya cuma plus doang atau minus doang. Dan ya menurut gue nih nggak ada lah yang namanya jurusan yang gampang. Gue nggak percaya lah kalau ada bilang jurusan santai, jurusan gampang. Kalau lu mau cari gampang doang ya malah hidup lu juga jadi nggak ada tantangan kan. Terus kita juga nggak bakal makin berkembang, jadi warnanya makin hebat, bener gak? Tuh, pasti never flat. Gue setuju banget sih sama kata-kata Kathleen yang IPA IPS pasti sama-sama ada plus minusnya. Terus pokoknya menurut gue itu ngambil jurusan itu harus dipikirin matang-matang, pikirin passion dan cita-cita kalian. Jangan lupa juga sesuaiin juga dengan kapasitas diri dan karakter masing-masing. Terus semua itu kembali lagi ke manajemen waktu setiap orang. Sesusah-susah sebuah materi, kalau kita bisa manage waktu dengan baik, pasti tetap ada waktu istirahat yang cukup jaga. Betul banget, kece. Iya, bener, kayak manajemen waktu tuh penting banget regardless kalian IPA atau IPS. Tadi ngomong-ngomong nih soal passion sama cita-cita. Menurut lu pada nih masih banyak gak sih teman-teman kita, termasuk gue, yang kayak masih bingung nih mau jurusan apa sampai sekarang, atau kayak mau masuk mana? Temen gue nih banyak yang kayak masih suka cita-cita gitu, kayak aduh bingung nih mau jurusan apa, kayak bener-bener ngeblank gitu. Iya, nggak boleh. Kalau Klar, lu kan kayaknya udah fix gitu yang ngambil finance atau akun. Sebenarnya lu bisa yakin banget sama ngambil akun tuh kenapa sih? Ya ada alasannya gak? Mungkin kalau gue karena emang kerjaan yang gue mau itu emang harus basicnya itu dulu. Jadi dari dulu tuh gue emang pengen banget jadi fund manager atau analis keuangan. Nah ini kan pasti harus punya dasar accounting yang kuat dong. Makanya gue udah yakin nih buat ngambil jurusan accounting atau finance. Mungkin ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman sekalian lagi nonton. Nah buat ngebantu kalian cari jurusan yang cocok itu, kalian bisa cari juga jalur karir yang sesuai dulu. Jadi kalian bisa cari kira-kira mau kerja jadi apa ya nanti, atau cita-cita. Habis itu baru sesuaiin sama jurusan kuliah yang ada. Oh, berarti ya emang lu udah ada interest ya di sana, udah kebayang gitu mau jadi apa, ya kan? Intinya berarti lu udah banyak research juga kan ya, kayak lu mau ambil kerjaan apa itu lu udah research dulu kan sebelumnya kan? Oh, udah dong, itu penting banget. Yes. Kalau Yuti gimana? Kok lu bisa kayak mantep banget sih mau ngambil ekonomi? Ada alasan khususnya nggak? Jadi pas di ekonomi kelas 10 dan kelas 11, gue tuh enjoy banget analisa perdagangan. Terus gue merasa ekonomi itu penting banget ya gak sih buat kehidupan manusia. Iya. Kalau dari gue sih lebih ke explore diri sendiri dan nyari gitu apa sih yang sebenarnya bidang yang bisa bikin gue enjoy dan bukannya malah tersiksa gitu. Iya. Kalau gue sih juga kayak pernah dengar kan banyak tes kayak minat, buat tahu minat gue di mana kan, dan gue pengen banget nyobain tes kayak gitu. Nanti kan bisa ngeluarin hasil gue tuh kayak cocoknya
masuk jurusan apa, terus kayak karakternya gimana dan skillnya tuh cocok apa enggak gitu kan. Iya sih, gue juga sering dengar kayak tes minat bakat buat nentuin karir kita. Kayak dikasih kuesioner gitu kan ya. Iya sih, gue juga sering dengar kalau itu. Yang gitu. By the way nih ya, gue sempat nih ngambil tes fingerprint analysis gitu. Namanya Steven. Lu pernah denger gak Steven? Enggak. Nah, Gimana? Jadi Steven itu studi yang dipakai buat mengidentifikasi kecerdasan manusia berdasarkan sistem operasi otak yang lebih dominan. Terus itu diketahui itu dari lu ngambil fingerprint lu. Jadi kayak di-scan dulu. Iya, sumpah. Nah, terus ya melalui fingerprint analysis itu nanti salah satu hasilnya itu ada keluar kecocokan karakter kita, skill kita, sama motivasi kita, sama jurusan-jurusan tertentu. Serius? Wih, Sumpah. keren banget sih kan. Iya kan? Gue juga. Hasilnya tuh kayak genetika kan ya berarti. Iya, benar. Oh, berarti hasilnya juga pasti objektif dong. Dan Yes. ya, oke, fix. Berarti abis ini gue bakal cobain deh itu. Cobain sih, Van, cobain. gue pengen coba juga sih. Tapi lu pada tau gak sih kalau banyak banget juga kayak consulting akhir-akhir ini. Kan emang kita lagi di masa pandemi nih, kebanyakan lagi ya stay at home lah, harus di rumah. Iya. Tapi banyak lembaga atau program juga yang nyediain konsultasi lewat platform online loh, kayak kita sekarang Zoom atau mungkin ada yang lewat Teams atau call atau chat. Itu benar-benar bisa ngebantu banget, ya gak sih? Iya, Bener-bener. bener banget. Lu pada nggak usah jauh-jauh deh, bahkan dari bulan-bulan lalu aja kita kan udah ada career consulting sama Miss Putu. Oh iya, Itu lupa. Terus dia juga open gitu buat kita chat, nanya-nanya dan minta konsultasi. Selain dia itu kalau nggak salah ada konselor-konselor lain juga deh yang bersedia buat bantu ngebahas tentang topik ini. Nah, buat kalian boleh tuh coba kontak mereka, mana tahu bisa dapat banyak informasi dan tujuan karir kalian. Nih, sebenarnya kita ngomongin ini, lu pada pernah nggak sih ngambil tes ini, kelar Yud? Jujur aja belum pernah sih, selama ini cuma berdasarkan apa yang gue pengen doang. Kalau lu Gue ya? juga sih. Gue juga sama. Ya, tapi intinya lu pada dari research kan. Nah, sekarang nih, menurut lu pada, lu cocok gak sih sama karakter-karakter yang harus dibutuhkan untuk masuk ke bidang finance, akuntansi, atau ekonomi? Kayak lu punya gak karakternya gitu? Kalau menurut gue sih cocok ya sama karakter gue, emang suka hitung-hitungan, urusan duit, sama analisis. Karena kalau akun gitu pasti kan harus teliti ya sama rajin. Soalnya kalau nggak teliti pasti hasil akhirnya nggak balance, jadi nggak bakal dapat hasilnya. Terus kalau rajin itu, karena ya kalian tau lah tugas akuntan tuh banyak banget sama kerjanya harus rajin, telaten deh. Harus rapi juga sih, biar nggak berantakan dan nggak pusing sendiri. Soalnya emang tabel-tabel gitu banyak, kita pernah belajar di kelas 10 juga kan soalnya. Iya. Harus telaten. Gue sama Claire sih mirip-mirip ya, apalagi gue itu suka banget buat kayak bikin-bikin laporan keuangan gitu. Terus terkhususnya sih kalau ekonomi itu banyak hafalan kan, terus ada rumus-rumus gitu juga, jadi gue suka. Tunggu. Rumus lagi nih ceritanya. Terus bilang matematika lagi nih. Aduh, pening. Jadi rumusnya matematikanya itu lebih kayak ke rumus buat hitung kayak pajak dan masih banyak lagi. Kalau masalah math sih ya pasti ada lah ya. Dan math-nya basic kok, jadi ya santai aja. Terus yang paling penting kalau mau masuk eko atau akun itu nggak boleh benci sama math. Kayak soal-soal akun yang sekarang gue kerjain itu rata-rata cuma butuh basicnya math doang sih. Apalagi di zaman sekarang sudah modern kan, jadi kita udah pakai Excel instan, dan kalau perjumlahan tinggal pakai rumus Excel doang. Udah lebih gampang ya sekarang ya, tinggal pakai Excel jadi. Terus ngomong-ngomong ini, kalian ada nggak sih rekomendasiin universitas yang terutama kayak terkenal, misal jurusan akuntansinya dan bagus gitu di Indonesia? Sebenarnya banyak banget sih kalau universitas, soalnya kan akuntansi tuh lumayan umum lah ya, jadi bisa di mana aja. Cuman ada beberapa yang top nih. Yang pertama UI. Ya siapa sih yang nggak tahu UI, Universitas UI puncak kening. Terus yang kedua ada UGM atau Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga ada Unpad atau Universitas Pajajaran. Habis itu yang terakhir ada Universitas Diponegoro. Itu buat yang negeri atau PTN. Terus yang kedua kalau buat swasta, gue dengar nih Trisakti juga oke banget akuntansinya. Gue sering dengar Trisakti kayak ekonomi gitu. Terus kalau mau masuk universitas negeri itu harus lulus SNMPTN dulu kan ya? Bener banget. Jadi SNMPTN itu syarat utama buat masuk PTN atau perguruan tinggi negeri.
Nah, ngomong-ngomong SNMPTN nih, gue masih agak meraba-raba nih, maksudnya konsep dari SNMPTN itu apakah itu ujian? Terus kalau misalnya memang ujian kah, pelajaran apa aja? Terus kayak prosedurnya gimana kah? Ada yang bisa jelasin? Nih gue jelasin dikit ya. Jadi Boleh. SNMPTN tuh sistemnya lihat dari nilai rapot. Buat kepanjangannya aja, itu SNMPTN kepanjangannya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi bakalan dibuka sebuah pendaftaran yang gede-gedean, terus murid-murid yang emang minat buat masuk PTN harus kumpulin rapot akademik mereka selama 5 semester terakhir di SMA. Berarti pasti ada nilai minimalnya lah ya, kayak standar buat bisa keterima SNMPTN. Berapa? Jadi kalau lu kumpulin nilai rapot itu kan dicari nilai rata-ratanya dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Nah, biasanya yang keterima SNMPTN itu yang rata-ratanya dari semester ke semester ngalamin peningkatan atau ya minimal stabil lah ya pasti. Terus kalau rata-rata keseluruhannya itu biasa dari interval 85 sampai 90 terutama di semester yang kelima. Terus, selain nilai doang yang dipertimbangin, ada juga nilai ujian akhir, prestasi, jejak alumni, dan tingkat akreditasi sekolah juga dipertimbangin banget. Terus, tergantung dengan jurusan. Misalnya nih, mau ambil seni gitu, itu juga harus masukin portofolio diri masing-masing. Tapi kalau misalnya kayak gue nih, siswanya kurang aktif gitu lah sama sekolah, terus kayak nggak ada prestasi yang terlalu gimana-gimana gitu, itu gimana Yud? Iya, gak apa-apa tahu, menurut data 60% orang yang keterima SNMPTN itu gak nyantumin piagam prestasi kok. Nilai kalau baru aja itu udah cukup, apalagi kalau sekolahnya punya track record yang bagus. Oke deh, wow. Terus kalau kayak SBMPTN gitu apaan sih? Nah, yang ini gue tahu sedikit nih. Setahu gue sih ya, kalau SBMPTN itu harus lewatin PPT dulu, iya nggak sih? Jadi kayak ada ulangannya dulu. Iya, betul banget, Van. Jadi, SBMPTN itu kepanjangan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Buat peserta yang belum lulus SNMPTN, bakal coba lagi lewat cara ini. Dalam SBMPTN ini, kalian bakal harus lewatin UTBK atau kepanjangannya Ujian Tertulis Berbasis Komputer. Nah, kalau di jalur UTBK SBMPTN ini, kalian udah nggak usah lagi siapin rapot dari SMA, karena proses seleksinya kan semuanya melalui ujian tertulis yang nanti disediain. Nah, ujian tertulisnya sendiri ada 2. Yang pertama itu tes kemampuan akademik atau TKA, dan yang kedua tes potensi skolastik atau TPS. Buat yang nggak tahu, TKA itu tes yang uji pengetahuan sama ilmu-ilmu dasar. Ini bakal disesuaikan sama jurusan yang kalian mau ambil. Terus yang kedua, yang TPS itu lebih ke tes yang logika, nalar, sama pemahaman umum. Kalau biayanya gimana? Berapa sih kira-kira biaya buat ambil ulangan-ulangan ini? Kalau buat SNMPTN itu pendaftarannya nggak dipungut biaya alias gratis. Beda sama UTBK, SBMPTN. Kalian harus bayar sekitar 200 ribuan untuk kelompok Saintek dan Sosum, sama 300 ribu untuk kelompok campuran. Kelompok campuran? Maksudnya kelompok campuran apa tuh? Iya, itu gimana tuh? Jadi pas mau masuk SBMPTN itu kita dikasih buat milih maksimal 3 jurusan. Nah, itu nggak mandang lu SMA jurusan IPA atau IPS, kecuali ya kedokteran lah ya pasti harus IPA. Iya ya. Iya. Iya. Terus kalau tes Yes. IPC atau yang campuran itu bukan berarti tes 2 kali di kelompok ujian IPA sama IPS, karena kalau tes IPC itu udah campuran dari semuanya. Terus nih kalau lu nggak keterima SNMPTN, terus masih belum keterima SBMPTN, setahu gua ada lagi yang namanya seleksi mandiri, bukan sih? Iya benar-benar. Iya, itu biasanya diadain di kampusnya aja, masih ada kuota atau enggak. Bener banget. Oke deh, kalau Yud, gua mau nanya lagi nih, ada nggak sih jurusan lain yang lu pernah consider gitu selain ekonomi? Ilkom sih, Kat. Pokoknya semua orang Komunikasi ya? udah tahu Ilkom itu apa. Yes. Ilkom itu ya pelajarin komunikasi dalam berbagai tingkat, dari individu, media, periklanan, komunikasi interkultural, komunikasi medsos, sampai komunikasi seni. Jadi sebenarnya secara singkat gitu, Elkom itu kayak ngomong di depan banyak orang gitu kan? Iya, bener-bener. Emang kemampuan berbicara di depan umum itu yang paling penting, tapi di sana juga ada belajar kemampuan dasar desain dan fotografi juga, sama kalau nggak salah ada menulis kreatif. Oke, noted. Lar, gue penasaran nih.
kita itu kan secara nggak sadar tuh kayak hidupnya tuh erat banget sama hal-hal yang berbau seni kan. Misalnya gambar-gambar, terus lagu, setiap hari kita dengerin lagu tuh lah ya. Terus kira-kira ada jurusan apa aja sih yang kayak berhubungan sama seni-seni gitu, Kak? Nah kalau ini lu udah pasti tahu sih yang paling terkenal ya DKV lah ya, siapa yang Iya, tahu. Iya ya, lagi ini banget ya kafe. Viral. Di Oh, TikTok iya. banget. Tapi selain itu ternyata seni juga masih banyak nih jurusannya. Ada jurusan musik, seni rupa, fashion design, tata rias atau makeup. Terus seni tari, perfilman, masih banyak lagi deh kalau mau dieksplor. Kalau gue penasaran nih, kalau kayak seni musik gitu apa aja sih? Apa cuman nyanyi doang atau main alat musik tertentu doang? Enggak lah, buat yang gak jago musik tapi suka musik, bisa ngambil bisnis musik di jurusan ini. Kalian belajar segala macam teori cara berbisnis di dunia musik. Terus ada juga audio engineering. Ini semacam jurusan yang ngajarin kalian cara mixing dan ngolah suara. Setahu gua, jurusan ini sih baru ada di SAE Jakarta doang sih. Oh, gila-gila. Gue baru tahu sih ada bisnis musik juga ya, bukan cuma accounting doang nih ya. Terus, iya, kalau gitu seni rupa nih specifically itu apa sih bedanya sama DKV? Bukannya sama-sama kayak ngegambar gitu ya? Wah beda banget sih. Kalau DKV itu lebih ke gimana cara nerapin seni secara komunikatif sama fungsional. Jadi kalau seni rupa murni itu bedanya lebih ke ekspresi jiwa yang individual, subjektif, dan lebih mentingin kepuasan terhadap karya kita sendiri daripada fungsionalitasnya. Terus seni rupa murni ya nggak cuma gambar doang, ada bikin patung dan bikin segala macam bentuk seni yang pokoknya intinya buat nunjukin ekspresi pembuatnya. Artsy gitu ya, artsy banget. Artsy banget. Kalau gitu, tapi DKV tetap harus jago gambar nggak? Kalau yang dari gue lihat ya, DKV sebenarnya lebih ke arah desain sih, ya gak sih? Tapi DKV tetap ada pelajaran gambar. Jadi kalau mau masuk DKV harus bisa gambar atau enggak bisa harus mau belajar. Gambar itu sih dasar dari DKV. Iya, ternyata DKV juga menarik ya. Soal ini karena gue kayak takut dan mikir tuh DKV tuh kayak cuman gambar-gambar doang gitu. Ternyata menarik banget, keren-keren. Masih banyak yang mikir gitu sih ya. Oh iya. Makanya. Lanjut. Tadi kan Fania nih ada bilang nih dia mau ngambil jurusan teknik. Kalau jurusan teknik itu ada apa aja sih emangnya? Jadi ada banyak banget sih. Yang pertama ada teknik informatika, terus teknik komputer, terus teknik sipil, teknik minyak, teknik perkapalan, teknik kimia, elektro, lingkungan, pertanian, masih banyak banget dah. Banget sih iya. Gue makin bingung kan tuh nih kan. Aduh. Tadi gue sempet dengar nih ada IT. Terus kan IT tuh lu sebutin lagi teknik komputer. Emang itu mereka beda ya? IT sama teknik komputer. Kalau teknik komputer itu lebih kayak ke mesin programming, kayak desain HP, ATM, atau industri. Pokoknya belajar coding mesin. Tapi kalau IT itu lebih kayak ke data sama informasi dari komputer. Ya, bener banget. Nah, kalau IT itu lebih belajar ke bahasa programmingnya. Terus kalau teknik komputer, pasti belajar elektronya juga. Dan math lebih kepake juga daripada IT. Pertanyaan pentingnya sekarang adalah IT juga ada belajar math-nya nih, Kar, ceritanya. Ternyata ada. Aduh. Jadi kan itu Pulang. ada. Di IT kan ngolah data ya. Jadi 20-30% mata kuliahnya itu ternyata seputar matematika loh. Mulai yang dari simple sampai yang agak rumit. Masih nggak usah yang jago sampai gimana banget, tapi at least lu nggak boleh atau matematika aja. Aduh, math lagi. Sakit-sakit. Oh iya nih tadi ya ada sebut teknik perkapalan sama minyak kan ya kan? Nih kalau perkapalan bener belajar pengetahuan perkembangan kapal kan. Terus kalau teknik minyak gue pernah denger ada teknik pertambangan. Bedanya teknik pertambangan sama teknik minyak emang apaan? Bukannya kayak sama-sama ya sama-sama perkembangan itu. Kalau perkapalan sih tadi udah bener ya, pasti belajar ya seputar kapal. Terus kalau teknik tambang sama minyak tuh beda loh ternyata. Kalau pertambangan itu lu lebih belajar ke penambangan mineral padat. Terus kalau minyak itu lu lebih ke fluidanya kayak minyak bumi, gas alam sama panas bumi. Makanya beda banget mereka berdua. Terus gue tahu nih, setahu gue maksud teknik minyak itu bisa jadi tukang minyak ya.
Jangan diragukan, penghasilannya tuh sampai ratusan ribu dolar, woy. Ai, Mantap banget kan? mantep. Iya Van, cocok banget ya buat lu, gajinya gede ya. Pelajarannya pelajaran IPA banget deh. Ada kalkulus, fisika, kimia, matematika teknik, termodinamika, ada belajar pemrograman, geologi, dan masih banyak lagi yang pokoknya. Ayo lo, Van. Aduh. Wah, tergoda gue, udah fix. Bisa dikonsider bawa dalam doa, tenang, bisa diatur. Siap. Oke deh, menurut gue sih ya sebenarnya semua jurusan itu ya bisa banget lah menjanjikan buat setiap orang ya. Asalkan yang mereka itu ngikutin minat, passion, karakter, sama skill mereka. Terus ini menurut gue ya, sebenarnya semua orang itu beneran bersinar banget gak sih kalau mereka itu lagi ngelakuin bidang yang mereka jagoin dan mereka tuh sukain, gila kayak keren banget. Wah, bersinar, shining, shimmering, splendid dah. Iya, setuju. Terus ya, kalau menurut gue nih selalu sih ngasih waktu buat diri sendiri untuk mikirin tentang jurusan apa yang benar-benar kalian inginkan sama cocok dengan skill dan karakter kalian, karena pada dasarnya kan kalian sendiri juga lah yang paling tahu diri kalian sendiri, yang paling ngenalin diri kalian sendiri tentang apa yang kalian mau dan apa yang kalian sukain. Benar. Dan menurut gue juga sih ambil second opinion itu penting. Jadi kayak diskusiin tentang jurusan yang kita mau dengan orang tua kita, terus kayak misalnya teman-teman kita atau guru-guru yang lain gitu. Karena kan yang pertama orang tua kita terutama itu kan punya pengalaman lebih banyak daripada kita. Juga tadi kayak guru-guru atau teman-teman kita kan mungkin bisa kasih pandangan yang lebih objektif gitu tentang jurusan yang kita mau. Yoi banget. Terus juga harus lakukan riset supaya nggak salah jalan. Kayak Clarence gitu kan, dia udah mau ambil jurusan finance. Dia udah mulai research tentang universitas-universitas yang mempunyai prodi finance. Yes, bener banget. Habis itu riset tuh bukan cuman nyari universitas loh. Lu juga harus nyari jurusan-jurusan yang ada. Karena tadi gue bilang aja masih banyak jurusan yang kalian belum pernah dengar kan. Tapi ternyata bisa jadi ada jurusan yang serak banget sama kalian. Benar. Benar banget. Oke dah guys, gitu dulu ya kita ngobrol-ngobrolnya. Buat teman-teman kita nih yang masih bingung mau ambil jurusan apa, terus semangat carinya sumpah. Jangan pernah merasa putus asa karena setiap orang itu dikaruniai Tuhan kayak baterai masing-masing. Dan gue yakin lah di saatnya nanti kalian pasti bakal ketemu sama jalan dan panggilan kalian yang sebenarnya. Oke deh, thank you ya Yuti, Clarence, thank you udah mau jadi pembicara di Let's Talk episode kali ini. Thank you. Oke, gue Kathleen. Dan gue Fania. Bye guys, thank you. Bye guys, thank you.